Oke, di sini proses yang Sequelize Authenticate itu hanya melakukan pengecekan koneksi dengan database ya. Tapi model yang di sini yang sudah kita deklarasikan sini itu tidak segera dibuat di dalam database. Nah, hal ini karena ini hanya proses untuk pengecekan. Sedangkan untuk proses pembuatan tabel, jadi di sini untuk register ini ketika kita akan memanggil user create, berarti untuk membuat tabel, itu seharusnya database kita harus terkoneksi dan sudah tersinkronize atau tabel struktur tabelnya itu sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, hal ini tidak bisa dijalankan menggunakan ini ya, Sequelize Authenticate. Ini hanya untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, yaitu untuk generate struktur tabelnya itu, ini saya komen aja dulu, kita harus menggunakan ini ya, dalam tutorialnya itu, basic, ada yang namanya model synchronization. Nah, model synchronization ini berfungsi untuk eh, melakukan pengecekan atau sinkronisasi antara struktur tabel atau struktur data yang kita buat, model yang sudah kita buat ke dalam dengan dengan database yang kita deklarasikan. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah file database menggunakan SQLite. Ini teman-teman bisa menyesuaikan kembali lagi jika menggunakan database apa gitu. Nah, kita akan membuat database, nama filenya itu database.sqlite. Itu caranya dengan ini ya, mendeklarasikan sequelize sinkronisasi, dan kita print konsolnya database dan tabel berhasil dibuat. Oke, ingat strukturnya itu berarti ini kurung, buka kurung, kemudian ini namanya callback function, baru di dalamnya itu di dalam callback function kita hanya melakukan print di konsol yaitu database dan tabel berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan memanggil jika proses sinkronisasi. Oh ya, ini saya coba bikin ini aja dulu ya, tanpa parameter ya. Oke, jika proses sinkronisasi tidak berhasil, itu kita akan memberikan pesan di konsol, yaitu catch, tangkap pesan errornya apa, kemudian kita ke konsol log aja ya. Error terjadi ini aja. Terjadi kesalahan. Oke, ini seperti ini. Saat membuat database atau tabel. Response. Kita juga bisa, oh ya, seperti ini aja dulu. Kita coba jalankan saja dulu. Npm run dev. Oke, di sini praktik otorisasi dan autentikasi dan otorisasi app di listening on port 3000. Baru database dan tabel berhasil dibuat. Berarti sudah dibuat ya. Oke, ini database-nya sudah ada, sudah muncul. Kita akan lihat, kita menggunakan aplikasi ini saja ya, SQLite Studio. Bentar. Kita refresh saja. Kita disconnect aja. Oke.
tabelnya, tabel user. Oke, struktur datanya itu sudah sesuai ya. Di sini ada ID, username, email, password, dan role. Username, email, password, role. Dan ini ada sebenarnya di generate otomatis karena ini ya, kita tambahkan ini sebenarnya model lainnya. Ini di create otomatis dari Sequelize. Nah, fungsi dari created add sama updated add ini fungsinya nanti untuk pengecekan misalnya data itu kita input kapan, kemudian atau kalau misalnya terjadi pengupdatean data, itu data tersebut diupdate pada kapan, itu nanti disimpan dalam timestamp ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba misalnya kalau kita bikin ini ya, user synchronize force. Nah, ini akan membuat tabel dan tapi dia akan menghapus keseluruhan data sebelumnya. Misalnya contoh di sini kan ini kebetulan belum ada data. Nah, kita akan coba untuk ini ya, melakukan insert data. Jadi kita akan coba untuk proses registrasinya apakah sudah berhasil atau belum. Oke, bentar. Nah, kita akan register user dengan parameternya itu username-nya nama saya sendiri, email, kemudian passwordnya seperti ini, role sama dengan admin. Oke, kita send. Oke, message-nya itu user berhasil dibuat. Kita akan cek di sini. Nah, seperti ini ya. Role-nya username, email, password, role. Ini akan di-generate otomatis, create add, update add. Ini bakalan berubah kalau misalnya nanti ada perubahan. Kalau misalnya update, kita melakukan update. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba yaitu ketika akan menggunakan ini ya, synchronize dengan parameter force true. Nah, kita rubah atau kita akan tambah sini satu parameter, misalnya ini ya, force dan true. Ini otomatis akan meredeklarasikan kembali data kita. Jadi yang sebelumnya ini ada data, dia otomatis akan dihapus. Dan dia di create lagi kembali dengan struktur tabel seperti ini. Akan simpan saja contoh misalnya tadi. Oke, sudah disimpan. Oke, kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pesan drop table if exists. Jadi dia akan melakukan penghapusan tabel user. Baru setelah jika tabel sudah dihapus, dia akan di-create kembali dengan struktur tabel seperti ini. Nah, jika teman-teman mau ngecek lagi di database, ini base akan kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kalau menggunakan parameter force true, berarti akan redeklarasikan dan dia menghapus seluruh data data tabel. Ini dilakukan hanya untuk development. Jadi sekali lagi, jika teman-teman kalau sudah code-nya sudah dinaikkan ke production atau sudah live di server, itu sebisa mungkin jangan pakai ini ya. Ini bisa sebisa mungkin pakai ini. Berarti kita tidak akan merubah lagi data atau struktur data yang di code kita. Nah, sedangkan kalau misalnya development, tapi teman-teman pengen datanya itu tetap tersimpan. Jadi misalnya kita akan melakukan penambahan satu
field seperti ini ya. Di dalam sini kita tambahkan satu field namanya misalnya foto. Kita pengen ada foto di usernya dengan type-nya string, kemudian allow null-nya saya bikin true. Dan datanya itu sudah ini. Kalau di sini kan kebetulan kosong ya, masih kosong. Kalau pengen teman-teman ya tetap menjaga datanya, berarti teman-teman harus menyimpan dalam bentuk dengan parameter alter true. Ini sebentar, ini saya belum simpan ya. Ini karena kebetulan datanya masih kosong. Ini saya tambahkan ganti deh jadi alter sama dengan true. Ini kita simpan. Ini belum simpan karena kita akan simulasikan data ini belum ada yang foto. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di strukturnya, oke, foto belum ada ya. Nah, saya ingin menyimpan data terlebih dahulu. Kita send. Oke, user berhasil dibuat datanya ini. Nah, sekarang kita akan eksekusi ini. Fieldnya yang penambahan field foto. Kita save, berarti ketika save berarti servernya akan di restart kembali karena kita menggunakan nodemon. Kita save. Nah, seperti ini. Dia ada proses ini perubahan. Ini karena ini ada perubahan kita penambahan field, tapi datanya ini kalau misalnya data sebelumnya ini ya, kita belum refresh. Sekarang kita ada penambahan satu field lagi namanya foto. Kita cek kalau misalnya fotonya sudah. Nah, seperti ini. Datanya tetap, tapi kita akan ada ketambahan satu field yaitu foto. Yang di sini kita tambahkan allow now, berarti dalam artian jika parameternya itu tidak diisi waktu di ini ya, dari sisi klien waktu dia send ke servernya itu tidak ada parameter foto, biasanya kan ini ya foto, tapi ini kita tidak menyertakan, berarti dia dari di database akan disimpan dengan nilai null karena allow null. Ini disimpan value-nya itu sama dengan null. Sekarang setelah proses apa namanya registrasi berhasil, proses selanjutnya yaitu kita akan membuat, kita kembali sini, kita akan membuat satu endpoint untuk proses login atau yang sekarang masuk dalam materi kita yaitu proses otorisasi, autentikasi, sorry, autentikasi. Kembali ke materi kita yaitu proses autentikasi ya. Nah, autentikasi kita akan membuat sebuah endpoint namanya login/login. Kita akan melakukan, jadi prosesnya nanti kita akan validasi terlebih dahulu user dari database. Apakah user itu sudah ada dalam database atau tidak? Jika usernya sudah ada, kita akan lakukan pengecekan apakah password tersebut sudah valid atau belum. Oke. Setelah jika berhasil, kita buat token. Misalnya kita nanti akan menggunakan JWT token ya. Dan selanjutnya, step selanjutnya kita akan kirim token tersebut ke klien. Oke. Seperti ini. Kita akan buat endpoint namanya login. Post. Nah, karena loginnya itu kita mengirimkan sesuatu, jadi kita menggunakan metode post. Jika kita mengambil sesuatu, kita menggunakan metodenya itu get. Karena kita pas ada proses await, berarti harus tambahkan ini ya, asynchronous.
Parameternya itu request, respon, ini dalam callback function. Nah, pertama-tama kita mengambil nilai sama seperti register di sini. Kita akan mengambil parameter yang dikirimkan dari, atau body, bukan parameter ya, tapi body, isi body yang dikirimkan dari klien. Jadi kita akan buat di sini constant, kita bungkus saja. Jadi dari klien akan mengirimkan email dan password sama dengan request body, seperti itu ya. Nah, setelah email ini kemudian kita akan melakukan pengecekan di database, tapi kita akan bungkus dia dalam try catch, agar jika terjadi kesalahan dalam proses itu kita akan mengembalikan pesan, misalnya kita akan console dulu, console log error login, kemudian ini pesannya error, kemudian kita akan kembalikan start respon dengan status 500, yaitu terjadi kesalahan saat login. Ini sebenarnya terjadi kesalahan di ini ya, dalam kode. Kalau ini berarti kesalahan dalam code-nya kita atau dengan aplikasi kita, bukan kesalahan dari sisi klien. Jadi kita bungkus seperti ini dengan try catch. Oke. Nah, prosesnya di dalam itu kita akan mengambil ini ya, await user dot find one. Nah, untuk ini ya, masing-masing metode yang bisa dipanggil dari ini, dari ini ya, model user itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada ini modelnya, ini query-nya. Nah, query-nya itu ini query untuk create, sedangkan untuk finders kita bisa lihat sini. Nah, finders itu ada find all atau find by PK, ini primary key-nya. Jadi kalau misalnya di sini kan kita ada ID-nya, ini kita jadikan sebagai primary key, berarti di find berdasarkan ini primary key-nya apa. Nah, baru ada namanya find one. Find one ini kita mencari berdasarkan query option-nya. Kita memasukkan query option. Kalau misalnya contoh di sini, dia memiliki sebuah model project yang nanti dia cari find one, where ini sebagai ini filternya title sama dengan titlesnya itu sama dengan ini my title. Nah, kita akan buat di sini find one dengan where. Kalau teman-teman mau pakai ini kebetulan yang pas di register ini belum ada ini ya, belum ada. Oh ya, sini passwordnya ini kita belum hashing atau kita belum enkripsi, jadi masih pakai pure text. Seharusnya ini sewaktu disimpan itu bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk hashing. Ya, ini seperti ini, dia masih ini ya, masih apa namanya, dalam bentuk teks. Nah, kita akan rubah dulu untuk proses registrasinya ini. Kita simpan itu, tapi sebelumnya itu di hashing terlebih dahulu. Kita menggunakan ini ya, bitrate decrypt npm.
kita akan encrypt dulu, misalnya konstan. Oh ya, kita mesti install satu ini ya. Di sini pakai bcrypt. Dan kita npm install npm install bcrypt. Kita menggunakan versi yang ini ya, yang stabil. Oke, berarti setelah insert terinstall, berarti kita akan membuat hash password sama dengan ini harus diimport terlebih dahulu. Import bcrypt. Bcrypt. Ini menggunakan with kita wait bcrypt oke. Ini saltnya kita bikin aja default 10. Nah, di sini passwordnya ini nanti kita akan isi dengan nilai hash password seperti itu. Karena ini belum selesai, ini pasti akan muncul error ini ya. Ini kita komen aja dulu. Kita save. Kita akan cek terlebih dahulu ini yang hashing passwordnya ini. Oke. Di sini kita akan terlebih dahulu kita hapus aja dulu. Ini kita hapus. Oke, datanya sudah kosong. Kita akan input lagi datanya yang passwordnya 123456 dan yang disimpan di dalam database itu bukan yang pure text-nya tapi yang sudah di hash menggunakan metode bcrypt. Send. Oke, berhasil dibuat. Kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya ini sudah dalam bentuk hash. Oke. Selanjutnya yang bagian sini, bagian login. Login ini kita akan find one, berarti kita mengambil user data dari tabel user dengan parameternya itu emailnya sama dengan email. Nah, ini bisa kalau kita hanya menggunakan ini, misalnya email, ini kan kita memiliki variabel yang sama ya. Berarti dalam artian itu sama dengan seperti ini sebenarnya. Jadi email yang di sini itu sama dengan parameter email sama dengan email yang dikirimkan dari body. Nah, itu bisa disederhanakan menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat hasilnya, oh ya, kita bikin tambahkan misalnya if jika user tidak ditemukan, itu negasi ini ya, yang tanda seru di awal itu berarti namanya negasi. Jika ini tidak, berarti negasinya kebalikannya kan. Jika tidak user atau usernya ini tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan sebuah pesan ini
statusnya 4404 dengan message-nya ini kita tidak menggunakan user tidak ditemukan, tapi diganti dengan uh, email atau password tidak valid. Jadi jangan sekali-sekali kita mengembalikan misalnya user tidak ditemukan atau email tidak ditemukan. Ini akan memberikan apa ya, clue kepada hacker atau attacker yang akan membobol ke sistem kita. Ketika dia melakukan pengecekan email, masukkan email ke emailnya yang salah. Sekarang tinggal passwordnya yang salah. Itu sebaiknya jangan dikembalikan misalnya kalau emailnya itu tidak valid. Tapi kita langsung bikin email atau password tidak valid. Jadi kan di antara kedua itu, dua data. Walaupun sebenarnya yang jadi persoalan di sini itu bukan passwordnya, tapi memang emailnya itu tidak ditemukan di dalam database. Seperti itu ya. Jadi pesan itu, pesan yang kita akan kembalikan ke klien itu betul-betul kita juga harus difilter. Oke. Ini jika ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya jika udah valid, berarti kita akan datanya kan sudah disimpan ya, usernya sudah ada. Sekarang melakukan compare atau validasi Bcrypt. Di sini ada ini ya, compare-nya itu bisa menggunakan ini, Bcrypt compare plain text password. Ini berarti plain text data yang dikirim dari ini ya, dalam hal ini tuh data ini ya, password sini dibandingkan dengan hashingnya. Hasil hashnya itu berarti yang sudah tersimpan di database ini. Berarti kita akan melakukan compare terlebih dahulu. Status validation password sama dengan wait, kita wait lagi, panggil ini compare. Nah, di sini kita akan compare-nya itu menggunakan data, kalau sesuai dengan tutorialnya itu plain password atau password yang dikirimkan dari body. Jadi di sini kita masukkan password, kemudian kita bandingkan dengan sini ya, password yang dari sini. Berarti ini kan sudah diambil ya, user, berarti user dot password. Nah, kemudian kita akan kembali, ini kita copy aja lagi. Ini proses kedua. Tapi ini kita kopikan ini saja, proses validasi. Jika validasinya tidak valid, maka kita akan kembalikan respon yang sama sebenarnya ya, dengan ini message-nya email atau password tidak valid. Sedangkan jika sudah datanya itu valid, kita masukkan ke bawah lagi, proses di bawah. Ini kita kembalikan return response status 200. Isinya itu message login berhasil. Kita simpan aja dulu, cek ini. Oke, kita coba tambah buat satu ini ya. Ini kita kebetulan saya sudah buat endpoint login yang parameternya ini email saya, kemudian passwordnya ini. Oke, kita coba send. Oke, login berhasil ya. Ini berarti sudah
berhasil. Coba kalau misalnya passwordnya salah. Nah, email atau password tidak valid. Nah, sekarang coba saya pakai misalnya emailnya yang tidak valid, salah. Oke, responnya tetap sama. Oke, ini berarti sudah ya. Tapi ini kan kita hanya mengembalikan message-nya email atau password tidak valid. Oh ya, ini kalau kita benar, itu kan hanya mengembalikan message login berhasil dengan statusnya ini ya, respon statusnya itu 200. Dalam materi kita akan melakukan validasi. Jika berhasil, maka kita akan buat token. Misalnya kita menggunakan JWT token. Oke, ini kita JWT NPM. Nah, terlebih dahulu kita akan install library-nya npm install JSON Web Token. Kita bisa copy saja. Paste. Save. Ya, kalau di sini yang npmi berarti itu sebenarnya ini ya, singkatan dari install. Oke, JWT-nya sudah. Kita lihat di tutorialnya ini, berarti kita harus import terlebih dahulu. Kita akan kok coba ini aja. JWT. Nah, prosesnya tadi sampai di ya, sebelum ini ya. Ini kita komen aja dulu. Jika passwordnya sudah valid, berarti kita akan generate token. Generate JWT token. Nah, token ini digunakan sebagai apa namanya, kunci untuk komunikasi antara aplikasi klien kita dengan aplikasi server kita. Nah, dengan token ini kita bisa membatasi atau kita memberikan role access kepada user endpoints apa saja yang kita akan protect atau endpoint apa saja yang mungkin bisa diakses secara global. Nah, kalau di sini kita memiliki endpoint slash itu dia bisa diakses secara global karena kita belum memiliki middleware untuk proteksinya. Kemudian register, login ini bisa diakses secara global. Oke, kita proses dulu yang generate JWT token. Nah, untuk generate tokennya ini di sini, kita menggunakan method sign atau jwt.sign. Kemudian ini payloadnya, apa saja yang nanti akan masukkan di payload. Kemudian private key. Nah, private key ini sangat penting ya kalau di sini karena misalnya kita walaupun tokennya itu kita sudah memiliki token ya atau mungkin nanti dijelaskan sebentar nanti contoh tokennya ini akan menjadi penanda walaupun tokennya itu sudah didapat tapi kalau ketika dijalankan di server yang lain itu tidak akan valid karena tokennya itu atau private key-nya itu hanya dimiliki di server. Jadi ada key yang menjadi penanda bahwa token itu di-generate oleh server kita sendiri. Jadi datanya bisa saja nanti tidak atau token yang di-generate dari aplikasi yang lain. Kalau misalnya attacker pengen ini ya mengakses ke endpoint kita tapi menggunakan apa namanya token yang dia generate sendiri itu tidak akan bisa valid atau tidak bisa mengakses ke sini ke aplikasi kita karena tokennya itu berbeda atau credentialnya waktu dia validasi itu tidak akan sama, tidak akan valid. Oke, kita akan buat jwt.sign. Oke, kita buat terlebih dahulu
constant private key. Nah, private key-nya ini saya pakai aja dulu ini ya, your secret key. Private key biasanya kita pakai yang, kalau di sini contoh yang apa namanya, JWT. Nah, untuk generate yang key-nya itu dia harus yang hashing. Jadi jangan berupa teks yang gampang ditebak kayak gini ya. Kita akan bahas lagi selanjutnya untuk ini. Atau mungkin kita pakai ini ya. Coba bisa cari ini. Private key generator atau RSA. Ini banyak yang generator, tapi sebenarnya ada yang ini mungkin pakai ini, bisa pakai opsi lain. Bukan RSA, ini ya, random key. Oke, kita rubah aja ini. Ini sebenarnya namanya JWT secret ya, JWT secret. Oke, untuk generate JWT secret, teman-teman bisa ada beberapa metode sebenarnya untuk bisa dipakai. Ini sebenarnya bisa string apa saja, tapi sebaiknya jangan string yang gampang ditebak ya. Dalam hal ini, kalau teman-teman bisa generate, ada satu metode. Ini mungkin teman-teman bisa lihat aja dulu pakai ini. Ini dia menggunakan random byte, kemudian dia menggunakan crypto untuk hashing atau generate apa namanya, stringnya. Jadi ini cukup stabil untuk ini, secure untuk kita generate JWT secret key. Teman-teman bisa copy ini saja atau ketik teks ini dan akan menghasilkan random string yang bisa kita pakai sebagai JWT secret. Nah, saya mau copy aja ini, kemudian kita simpan di sini sebagai JWT secret. Oke. Dan JWT secret ini harus disimpan. Ini sebenarnya tidak valid kalau jika kita simpan di sini ya, karena ini istilahnya hardcode. Yang paling bagus itu kita simpan dalam environment variable. Jadi kita simpan buat sebuah file yang namanya .env. Ini nanti simpan sebelah kanan aja. Kita deklarasikan misalnya seperti ini, JWT secret sama dengan ini, kemudian kita simpan. Oke. Oh ya teman-teman, kalau misalnya shortcut untuk misalnya tadi kan ini seperti ini ya, panjang seperti ini. Kalau dia dibikin apa namanya, bisa wrappingnya, text wrapnya itu jalankan text wrap, bisa teman-teman bisa menggunakan shortcut ALT, tombol ALT kemudian Z. Dia akan text wrap ke bawah ya, dia tidak ke panjang. Oke. Ini kita perlu menggunakan nama satu library yang namanya env.
.env kita bisa tambahkan di sini misalnya paling awal aja ya. .env require sorry ini aja seperti ini, require.env config. Jadi file environment ini itu otomatis akan dibaca oleh aplikasi kita. Itu deklarasinya seperti ini, require.env config. Nah, berarti ini saya tidak perlu lagi ini. Atau kemudian ini nanti kita simpan, misalnya kita untuk pengambilan data yang ini, itu kita memanggil dengan begini, proses .env jwt secret seperti ini. Proses kenapa bikin variable.environment. Nah, ini ketika nanti kita akan deploy aplikasi kita server, ini environment ini yang nanti kita akan kirimkan juga, harus dideklarasikan di server. Jadi dalam proses code-nya kita itu otomatis kan ini secretnya ini proses code-nya ini kan akan dikirim ke kalau teman-teman nanti pakai Subversion atau di-upload di repository di GitHub atau GitLab atau Bitbucket, ada macam-macam Subversion ya. Nah, sedangkan yang ini .environment ini tidak akan dikirimkan ke server. Jadi secret key-nya itu kita betul-betul secure, hanya kita yang memilikinya. Jadi walaupun kita share code kita, tapi kan JWT secretnya berbeda. Itu makanya perlunya dibikin .environment. Sedangkan kalau misalnya ini disimpan di dalam sini dalam bentuk string yang seperti tadi, itu berarti string JWT secretnya ini bisa diketahui. Dan kalau misalnya ada yang code kita dibocor, misalnya bocor dengan code kita, kemudian JWT secretnya mereka tahu, jadi attacker itu bisa melakukan generate token secara pribadi atau secara lokalnya dia, dan hasilnya ini bakalan sama. Jadi ketika dia generate tokennya itu dia bisa akses untuk keseluruhan endpoint yang kita miliki. Jadi ini kenapa mesti disimpan dalam variabel atau .env. Oke, selanjutnya kita akan melakukan apa namanya sini, melakukan sign token atau membuat token kita. Oke, kita akan membuat token constant. Oke, variable. Oke, kita buat constant token sama dengan jwt.sign. Kemudian yang pertamanya itu di sini berarti payloadnya kita, berarti apa yang nanti kita akan kirimkan ke penanda atau token kita. Di dalam sini misalnya saya akan pakai yang kirimkan berarti ID, ini isinya sama dengan user ID, kemudian role-nya user.role. Selanjutnya setelah ini baru ada JWT secret-nya. Nah, ini penandanya seperti itu. Oh ya, ini wait ya. Oh ya. Oh ya, tidak di ini. Tidak pakai await. No effect. JWT secret. Sedangkan algoritmanya kita bikin default saja.
teman-teman bisa menggunakan algoritma. Di sini ada daftar algoritmanya. Bisa menggunakan HS256, 384, yang lain-lain ya. Kita pakai default saja. Tokennya seperti ini. Nah, setelah token sudah jadi, berarti kita akan kembalikan isi tokennya. Ini kita buka saja dan kita kirim token seperti ini. Oke, seperti ini. Oh, ini modul not found. Oh ya, kita belum install .env-nya. .env npm. Karena belum install, berarti kita install dulu. Oke. Install. Oke, sudah berhasil. Servernya langsung restart sendiri. Oke, sukses. Nah, sekarang kita coba lagi proses loginnya. Kita coba send kembali yang ini ya. Send. Nah, tokennya sudah dibikin. Nah, token ini nanti disimpan di sisi klien yang nantinya ketika akan melakukan request ke server itu harus disertakan di header. Headernya sini ya, biasanya ditaruh di sini. Sini ya, authorization. Nah, authorizationnya kita menggunakan misalnya bearer token, bearer token, isi tokennya apa. Nah, tokennya ini yang dimasukkan di sini. Seperti itu ya. Oke, tokennya untuk proses proses autentikasi itu sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses otorisasi. Nah, selanjutnya masuk sini ya, proses otorisasi.